Berikutnya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar ke sekolah dasar negeri melalui sistem penerimaan murid baru. Pendaftar perlu melampirkan sejumlah persyaratan seperti rekomendasi dari psikolog profesional, tapi aturan itu dipandang bisa mengganggu perkembangan emosi dan kognitif anak. Kamis 4 Juni 2026 adalah hari kedua sistem penerimaan murid baru SPMB. Masa pendaftaran secara online ini akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar di sekolah dasar. Dalam peraturan itu, bagi anak umur 5 dan 6 tahun yang akan didaftarkan ke SD, harus melampirkan rekomendasi dari psikolog profesional. Ini penting sebagai pertimbangan penerimaan siswa untuk melihat kesiapan psikis anak. Kalau tidak ada psikolog, rekomendasi juga bisa didapat dari Dewan Guru Sekolah. Sesuai aturan itu, Dinas Pendidikan Surabaya tetap fokus pada 3 tahap, yaitu jalur afirmasi, jalur mutasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi atau wilayah tinggal. Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan, meski peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang itu, pihaknya tetap akan mendahulukan pendaftar yang berusia 7 atau 8 tahun. Kan kita juga nuluin kalau yang misalkan yang usia 7 tahun ke atas atau sudah usia SD ya harus kita proporsi lebih tinggi. Bobot pertama. Bobot kedua rumahnya ternyata agak jauh. Nah, udah itu kita mainkan dengan tambahan bobot kedua. Bobot itu kita kumpulin jadi satu, yang paling besar itulah yang memang akan menjadi hak untuk bisa duduk di situ. Peluang anak usia 5 dan 6 tahun mendaftar ke SD dipandang malah bisa mengganggu perkembangan kognitif dan mental anak. Menurut Caroline Rista, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, anak usia 5 dan 6 tahun masih dalam masa bermain. Rentang fokus anak untuk sesi duduk diam di usia 5-6 tahun antara 10-15 menit. Maka ketika anak usia itu harus duduk dan berkonsentrasi dalam jangka waktu lama di tingkat SD, dikhawatirkan malah akan membuat mereka merasa bosan dan ketinggalan pelajaran. Bagi Caroline, perkembangan kognitif yang baik belum tentu diikuti dengan perkembangan mental yang baik pula. Tapi ketika anak-anak itu tidak mampu, apakah kita juga sudah siap untuk memberikan penanganan khusus ketika secara kognitif dia bisa, tapi ketika ia dimasukkan dalam lingkungan yang lebih dewasa, pembicaraan pertemanan yang jauh lebih melampaui emosi dan sosial dia, sudah siapkah kita untuk punya generasi penerus yang seperti itu? Tidak ada salahnya dengan akselerasi selama betul-betul melihat akselerasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya mengedepankan kognitif. Kita kan tidak mau punya generasi penerus yang secara kognitif baik, tapi secara nilai sosial, karakter belum berkembang dengan baik. Sejumlah orang tua siswa memandang peluang anak umur 5 dan 6 tahun boleh mendaftar SD rawan menghambat perkembangan anak. Itu memang ada keuntungannya dalam mereka bisa sekolah lulusnya lebih cepat gitu, misalnya umur belasan mereka bisa berkarir gitu ya, artinya bisa masuk kuliah itu pada usia yang relatif lebih muda. Kan tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan psikologi anak-anak itu, yang anak-anak usia 5 tahun kan suka-sukanya main itu, mereka suka melakukan apapun, eksplor apapun, tapi begitu masuk ke pendidikan kan mereka harus didisiplinkan pikirannya kan begitu, mereka harus dengan terstruktur dengan pendidikan segala macam. Persoalannya ada psikologinya itu. Antara 5 sampai 6 itu anak-anak masih fase-fasenya main sambil belajar, dan ketika di SD durasi belajar itu agak lebih lama. Nah ini kadang menjadi kendala ketika anak-anak itu masih mau main padahal waktunya belajar. Orang tua berpandangan, oh anakku sudah bisa kalistung, gak apa-apa, tak daftarkan SD. Padahal sebenarnya di SD bukan hanya kalistung saja, tetapi emosi sosialnya, fisik motoriknya itu juga perlu diperhatikan. Masyarakat boleh saja setuju atau tidak setuju dengan adanya aturan ini. Tapi untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak umur 5 atau 6 tahun dan ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar, baik itu negeri maupun swasta, keluarga dan orang tua harus memonitor dengan aktif perkembangan anak. Karena di sekolah,
anak tidak hanya berlatih untuk mengembangkan sisi kognisinya saja, juga perkembangan soft skill seperti mengolah rasa, memaintain mental mereka, berkomunikasi dengan sekitar, dan lainnya. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.